Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pencabangan lanjutan. Nah, di sini yang ingin saya bahas adalah bagaimana membuat program sederhana menggunakan pencabangan yang diimplementasikan masuk pemrograman C++. Ini salah satu soal ya. Di sini kita diminta buat program untuk menginput sebuah nilai, kemudian tampilkan kata-kata selamat Anda lulus apabila nilai yang diinput itu minimal 60. Oke, kita langsung saja program C++-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini tampilan yang pertama itu inputan untuk menginput satu buah nilai. Oke, kita deklarasikan variabel yang akan kita pakai ya. Misalnya variabelnya itu n. Nah, mungkin di sini kita tampilkan dulu kata-kata input nilai. Berarti pakai cout input nilai. Kemudian membuat tanya jadiin n. Oke, setelah kita buat inputannya, kita buat percabangannya ya. Jadi di sini kita cek apakah nilai yang diinput itu minimal 60 atau lebih kecil dari 60. Jadi if n lebih besar atau sama dengan 60, seperti itu ya. Minimal 60 berarti 60 atau lebih besar dari 60 itu tampilkan kata-kata selamat lulus. Misalnya nilai input 60 atau lebih besar dari 60, maka tampilkan kata-kata selamat. Kalau misalnya saya masukkan itu, akan muncul kata-kata selamat Anda lulus karena di atas 60 ya, atau minimal 60. Kita coba lagi kalau misalnya kita masukkan nilai 60, harusnya masih muncul kata-kata selamat Anda lulus. Ya, benar ya. Kalau misalnya saya masukkan di bawah 60, misalnya 50, seharusnya dia tidak menampilkan apa-apa ya. Oke, perintah yang sudah kita buat ini ada benar ya, sesuai dengan soal. Untuk soal berikutnya ya, di sini kita diminta buat program untuk menginput sebuah nilai, kemudian tampilkan maaf Anda gagal kalau misalnya nilai input itu di bawah 60. Berarti perintah itu sama seperti ini, cuma tinggal dibalik saja ya. Jadi ini kita
ubah ya, lebih besar itu kita ubah menjadi lebih kecil. Nah, sama dengannya ini karena di sini di bawah 60 berarti sama dengannya nah, angka ya. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya kita masukkan 60 atau di atas 60 berarti harusnya tidak menampilkan apa-apa ya. Tampil, nah sekarang kita coba kalau misalnya di bawah 60, misalnya kita masukin 50. Jadi ini udah benar ya, sesuai dengan soal. Nah, untuk soal yang berikutnya, buatlah program untuk menginput sebuah nilai ya. Tampilkan kata-kata kalau misal tampilkan kata-kata selamat Anda lulus kalau nilai yang diinput itu minimal 60. Kalau misalnya yang diinput di bawah 60, maka tampilkan kata-kata maaf gagal. Berarti di sini ada dua statement ya. Dan di sini kita pakai else. Bisa kita lanjut saja ya. Di sini tinggal kita ambil else. Berarti di sini sama seperti tadi ya. Besar dari atau sama dengan 60. Ini ada else. Kalau misalnya minimal 60 berarti terus misalnya di bawah 60 pertama kita oke kita coba kalau misalnya kita masukkan nilai 60 harusnya kata-kata sifat kita kalau misalnya di bawah misalnya 60 jadi bedanya dengan yang soal yang pertama ini ya, ini hanya satu statement ya, satu pilihan. Kalau yang ini dua pilihan. Yang ini pakai else. Yang ini else karena sesuai dengan permintaan soal ya. Oke, untuk soal berikutnya, buatlah program untuk menginput dua angka. Berarti di sini kita siapkan inputan untuk dua angka. Jadi misalnya variabel yang kita pakai n dengan misalnya t. Atau kita buat n1 dan n2. Tampilkan kata-kata ya, angka sama apabila angka pertama yang diinput sama dengan angka kedua yang diinput. Kemudian tampilkan angka tidak sama apabila angka pertama yang diinput tidak sama dengan angka yang kedua yang diinput. Oke, hasilnya maunya seperti ini ya. Oke, kita coba. Di sini berarti inputannya 2 ya. Di sini N1 dan N2. Di sini N1 N2. Kalau misalnya N1 nilai N1 sama dengan N2 maka tampilkan angka sama. Kalau beda berarti kita seperti ini ya. Kita coba kita masukkan nilai 5 ya. Kita masukkan nilai 3.
Oke, tampil angka sama. Yang angka yang pertama benar ya. Coba yang yang kedua, kalau misalnya nilai yang kita input itu beda. Oke, angka tidak sama. Jadi perintah programnya ini sudah benar ya, sesuai dengan yang diminta oleh soal. Oke, untuk soal berikutnya kita coba ya. Di sini kita diminta untuk membuat program ya, menentukan bilangan ganjil atau genap ya. Contohnya sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kita masukin nilai ya, misalnya itu 6, maka tampil kata-kata bilangan genap, atau kita masukkan nilai 4 atau 8, itu akan tampil bilangan genap. Kalau misalnya dia yang kita input bilangan ganjil misalnya 9 atau 7 atau 11, itu kan tampil kata-kata bilangan ganjil. Ya, kita coba berarti di sini mengetikkan nilai ya. Cara nya berarti ya di sini kita pakai variabel satu aja cukup ya. Di sini nanti ada 2 statement ya. Kalau dia lengkap, maka tampil kata-kata bilangan genap. Kalau misalnya nilai itu ganjil, maka akan tampil kata ganjil. Genap, genap, genap. Ganjil berarti itu kata-kata satu ya. Di sini pengecekannya berarti n mod 2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai yang di input kemudian di mod 2 itu sisanya 0, berarti itu bilangan genap. Tapi kalau misalnya sisanya itu 1, berarti bilangan ganjil. Oke, kita coba. Kalau mod itu di C++ pakai persen ya. Masukin nilai 6, harus muncul bilangan. Oke, benar ya. Saya coba lagi, kita masukkan nilai yang genap, misalnya 10. Oke, masih muncul kata-kata genap. Kalau misalnya kita masukkan nilai ganjil, misalnya 7, jangan kata-kata bilangan ganjil. Oke, berarti berita ini sudah benar ya. Kita coba lagi soal berikutnya. Buatlah program untuk menginput dua buah angka. Kemudian dari dua angka yang diinput tersebut, tampilkan angka yang terbesar. Kalau misalnya saya input 6 sama 4, maka muncul angka yang terbesar itu 6 ya. Kalau misalnya saya input 5 sama 9, berarti nanti yang tampil itu angka yang terbesar itu 9. Jadi di sini ada pengecekan angka juga ya. Di sini pakai variabelnya 2 ya. Misalnya N1 sama N2. Nah, itu juga ya. Ini kita ada pengecekan ya. Kalau N1 itu lebih besar dari N2, maka kata-kata angka yang besar itu kita gabung ya sama
variabel yang kita bandingkan berarti n ke 1. Jadi di sini n ini kita coba saya masukkan 6 dan nilai kedua saya masukkan 4. Angka yang terbesar itu 6 ya, benar ya. Jadi kita coba lagi. 5 sama 9. Bisa juga yang lain ya. Yang lain misalnya 10. Ini nilai kedua 20. Oke, angka terbesar 20 ya. Oke, berarti kita ini sudah benar. Oke, untuk soal berikutnya, di sini kita diminta untuk menginput 3 buah angka. Nah, dari 3 angka yang diinput tersebut, tampilkan angka yang paling besar.